Rumah seharusnya menjadi tempat paling nyaman untuk pulang, bukan tempat yang membuat kepala penuh karena barang menumpuk di mana-mana. Namun tanpa sadar, banyak rumah berubah fungsi menjadi gudang penyimpanan. Barang datang terus, tapi jarang pergi. Akhirnya ruang terasa sempit dan pikiran ikut sesak. Decluttering bukan soal membuang barang sembarangan, tapi tentang mengembalikan fungsi rumah sebagai tempat hidup. Saat kita mulai memilah, kita sedang memilih mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang hanya disimpan karena kebiasaan. Proses ini pelan, tapi dampaknya besar. Seringkali kita menyimpan barang dengan alasan sayang, takut nanti perlu, atau karena ada kenangan. Padahal, tidak semua kenangan harus disimpan dalam bentuk benda. Kenangan tetap ada, meski barangnya sudah tidak di rumah. Ketika rumah terlalu penuh, kita jadi mudah lelah tanpa alasan yang jelas. Mencari satu barang bisa menghabiskan waktu dan emosi. Dari sini kita belajar bahwa terlalu banyak barang justru mencuri energi kita sendiri. Decluttering membantu kita lebih jujur pada diri sendiri. Apakah barang ini masih dipakai atau hanya diam berdebu? Pertanyaan sederhana ini bisa membuka mata bahwa banyak barang sebenarnya sudah selesai perannya dalam hidup kita. Rumah yang rapi bukan berarti harus kosong dan dingin. Rumah yang rapi adalah rumah yang isinya terpilih, tertata, dan mudah digunakan. Setiap sudut punya fungsi, bukan sekadar tempat menaruh barang. Saat mulai mengurangi barang, kita akan merasakan ruang bernapas yang lebih luas. Cahaya lebih mudah masuk, langkah terasa ringan, dan suasana rumah jadi lebih tenang. Perubahan kecil ini sering terasa lebih dari yang kita bayangkan. Decluttering juga mengajarkan kita untuk lebih bijak saat membeli sesuatu. Kita jadi bertanya 2 kali sebelum membawa barang baru masuk ke rumah. Apakah ini benar-benar perlu? Atau hanya keinginan sesaat? Tidak perlu langsung merapikan seluruh rumah dalam 1 hari. Mulailah dari 1 laci, 1 rak, atau 1 sudut ruangan. Langkah kecil yang konsisten jauh lebih efektif daripada rencana besar yang tak pernah dimulai. Dalam proses ini, jangan menyalahkan diri sendiri karena pernah menumpuk barang. Setiap orang punya fase dan cerita masing-masing. Yang terpenting adalah kesadaran untuk berubah dan memperbaiki. Rumah yang tidak lagi seperti gudang, membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih nyaman. Memasak, beristirahat, dan berkumpul bersama keluarga jadi lebih menyenangkan. Rumah kembali menjadi tempat pulang, bukan tempat menyimpan beban. Decluttering juga bisa berdampak pada emosi. Saat rumah lebih tertata, pikiran ikut terasa lebih rapi. Kita jadi lebih fokus dan tidak mudah merasa kewalahan. Barang-barang yang tidak terpakai bisa disumbangkan atau diberikan kepada orang lain. Dengan begitu, barang tersebut tetap bermanfaat dan tidak hanya menumpuk tanpa fungsi. Ini juga memberi rasa lega dan makna tersendiri. Decluttering yang sudah dimulai, perlahan akan membentuk kebiasaan baru dalam keseharian. Kita jadi lebih peka melihat barang yang mulai menumpuk dan segera menatanya sebelum kembali berantakan. Dari sini, merapikan bukan lagi beban, tapi bagian dari rutinitas yang menenangkan. Saat rumah lebih lega, kita jadi lebih mudah membersihkannya. Waktu yang biasanya habis untuk memindahkan barang kini bisa digunakan untuk hal lain yang lebih bermakna. Rumah terasa lebih ramah dan tidak melelahkan. Ada rasa puas ketika melihat sudut rumah yang sebelumnya penuh kini bersih dan tertata. Rasa puas ini bukan karena rumah terlihat sempurna, tetapi karena kita berhasil mengambil kendali. Kita tidak lagi dikuasai oleh barang-barang yang menumpuk. Decluttering juga membantu kita memahami prioritas. Kita jadi tahu apa yang benar-benar sering dipakai dan apa yang hanya disimpan karena alasan lama. Kesadaran ini membuat hidup terasa lebih sederhana. Rumah yang tertata memberi pengaruh pada cara kita memulai hari. Bangun tidur di ruang yang rapi membuat suasana hati lebih tenang. Hari pun dimulai tanpa rasa terburu-buru atau kesal. Ketika tamu datang, kita tidak lagi merasa canggung atau panik. Rumah apa adanya, bersih, dan nyaman. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menyembunyikan barang ke sudut ruangan. Proses decluttering juga bisa melibatkan seluruh anggota keluarga. Dengan begitu, semua belajar bertanggung jawab atas barang masing-masing. Rumah pun menjadi ruang bersama yang dijaga bersama. Anak-anak yang tumbuh di rumah yang tertata akan belajar tentang keteraturan sejak dini. Mereka lebih mudah memahami pentingnya merapikan dan menjaga barang.
Kebiasaan ini bisa terbawa hingga dewasa. Decluttering bukan tentang mengikuti tren, tapi tentang menciptakan kenyamanan versi diri sendiri. Setiap rumah punya cerita dan kebutuhan yang berbeda. Tidak perlu membandingkan dengan rumah orang lain. Kadang dalam proses memilah, kita menemukan barang lama yang membangkitkan emosi. Di sini kita belajar menerima masa lalu tanpa harus menyimpannya dalam bentuk tumpukan. Melepaskan bukan berarti melupakan. Saat barang berkurang, kita juga lebih mudah menemukan apa yang dicari. Tidak ada lagi waktu terbuang hanya untuk mencari benda kecil. Hidup jadi lebih efisien dan teratur. Decluttering mengajarkan bahwa ruang kosong itu penting. Ruang kosong memberi jeda dan ketenangan bagi mata dan pikiran. Tidak semua ruang harus diisi. Lambat laun, kita akan merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Keinginan untuk menambah barang berkurang karena kita sudah menikmati keteraturan. Rasa cukup ini menenangkan. Rumah yang tidak lagi menjadi gudang membuat kita lebih betah di dalamnya. Kita bisa duduk, bernapas, dan merasa aman. Rumah kembali menjadi tempat beristirahat yang sesungguhnya. Pada akhirnya, decluttering adalah proses berkelanjutan. Bukan tentang sekali rapi lalu selesai, tapi tentang menjaga keseimbangan. Selama kita sadar, rumah akan tetap menjadi ruang hidup, bukan ruang menumpuk. Dalam perjalanan decluttering, kita akan menyadari bahwa ketenangan sering datang dari hal-hal yang sederhana. Rumah yang tidak penuh memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Kita jadi lebih hadir menikmati momen kecil di rumah. Rutinitas harian terasa lebih ringan karena tidak ada lagi gangguan visual dari barang yang berserakan. Setiap benda punya tempatnya sendiri. Ketika selesai digunakan, mudah untuk mengembalikannya. Decluttering juga membantu kita lebih menghargai barang yang dimiliki. Karena jumlahnya lebih sedikit, perhatian kita jadi lebih besar. Barang dirawat dengan lebih baik dan digunakan dengan maksimal. Saat rumah tertata, kita jadi lebih jarang merasa lelah tanpa sebab. Lingkungan yang rapi memberi efek menenangkan secara perlahan. Emosi pun lebih stabil. Ada kepuasan tersendiri ketika melihat perubahan dari waktu ke waktu. Sudut-sudut rumah yang dulu terasa sesak kini terasa lapang. Proses ini mengajarkan kesabaran dan konsistensi. Decluttering membuat kita lebih berani berkata cukup. Cukup membeli, cukup menyimpan, dan cukup menunda. Kita belajar mengenali batas antara kebutuhan dan keinginan. Rumah yang rapi juga memudahkan kita dalam mengambil keputusan sehari-hari. Kita tidak lagi bingung memilih karena barang yang ada sudah jelas fungsinya. Hidup terasa lebih terarah. Dalam ruang yang tertata, komunikasi di rumah pun terasa lebih hangat. Tidak ada lagi emosi yang muncul hanya karena hal sepele. Suasana rumah jadi lebih damai. Decluttering bukan berarti hidup jadi membosankan. Justru dengan barang yang lebih sedikit, kita lebih bebas bergerak dan berkreasi. Ruang yang lega membuka ide baru. Proses ini juga mengajarkan kita untuk lebih sadar sebelum membawa sesuatu ke dalam rumah. Setiap barang baru dipertimbangkan dengan matang. Rumah pun tetap terjaga kerapiannya. Ketika rumah tidak lagi penuh, waktu luang terasa lebih berkualitas. Kita bisa membaca, berbincang, atau sekadar duduk tenang tanpa rasa terganggu. Rumah menjadi tempat memulihkan energi. Decluttering membantu kita berdamai dengan perubahan. Hidup terus bergerak, dan tidak semua hal perlu disimpan selamanya. Melepaskan adalah bagian dari bertumbuh. Semakin lama dijalani, decluttering terasa semakin alami. Kita tidak lagi terikat pada barang, tapi pada kenyamanan. Ini membuat hidup terasa lebih ringan. Rumah yang tertata memberi rasa aman dan kepastian. Kita tahu di mana segala sesuatu berada. Ketenangan ini berdampak pada seluruh aktivitas harian. Akhirnya, saat rumah tak lagi menjadi gudang, kita menyadari satu hal penting. Ruang yang rapi bukan hanya terlihat indah, tapi juga memberi tempat bagi diri kita untuk bernapas dan merasa cukup. Seiring waktu, decluttering membuat kita lebih peka terhadap perubahan di sekitar rumah. Kita bisa langsung merasakan ketika suatu sudut mulai kembali penuh. Kesadaran ini membantu kita segera bertindak sebelum menumpuk. Rumah yang lebih lapang memberi kebebasan bergerak dan berpikir. Setiap langkah terasa ringan karena tidak ada lagi barang yang menghalangi. Kenyamanan ini sering terasa sederhana, tapi sangat berarti. Dalam rumah yang tertata, kita lebih mudah menciptakan rutinitas yang sehat. Membersihkan, merapikan, dan menjaga kebersihan tidak lagi terasa berat. Semuanya mengalir secara alami. Decluttering juga membantu kita menghargai waktu.
Waktu yang dulu habis untuk merapikan kekacauan kini bisa digunakan untuk hal yang lebih penting. Kita jadi punya lebih banyak ruang untuk diri sendiri. Saat rumah tidak penuh, kita lebih mudah merasakan rasa syukur. Apa yang ada sudah cukup dan bisa dinikmati. Perasaan ini menenangkan dan membuat hati lebih lapang. Proses memilah barang sering membawa kita pada refleksi diri. Kita diingatkan pada perjalanan hidup yang telah dilalui. Dari sini, kita belajar memilih apa yang ingin dibawa ke depan. Decluttering mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dipertahankan. Ada saatnya melepaskan justru membawa kelegaan. Rumah pun menjadi saksi dari proses pendewasaan ini. Rumah yang rapi membuat kita lebih fokus menjalani aktivitas. Tidak ada lagi gangguan kecil yang memecah perhatian. Segala sesuatu terasa lebih tertata. Dalam suasana rumah yang tenang, kita lebih mudah beristirahat dengan baik. Tidur terasa lebih nyenyak dan bangun dengan perasaan segar. Lingkungan yang nyaman sangat berpengaruh pada kualitas istirahat. Decluttering juga memudahkan kita dalam merawat rumah. Semakin sedikit barang, semakin mudah dibersihkan. Rumah terasa selalu siap digunakan kapan saja. Saat rumah tak lagi menjadi gudang, kita lebih berani membuka ruang untuk hal baru. Bukan barang baru, tetapi pengalaman baru. Rumah menjadi tempat tumbuh dan berkembang. Kita juga belajar untuk tidak terikat berlebihan pada kepemilikan. Yang terpenting bukan jumlah barang, tapi bagaimana kita hidup di dalam ruang tersebut. Kesadaran ini membawa ketenangan. Decluttering membantu kita hidup lebih selaras dengan kebutuhan. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Keseimbangan ini terasa menyejukkan. Rumah yang tertata menciptakan suasana aman dan nyaman bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Setiap sudut terasa bersahabat. Rumah benar-benar menjadi tempat pulang. Pada akhirnya, decluttering adalah bentuk kepedulian pada diri sendiri. Dengan merapikan ruang, kita juga merapikan hati dan pikiran. Dari rumah yang tidak lagi menjadi gudang, lahir hidup yang lebih tenang dan bermakna.